Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo saat ini tidak hanya dikenal sebagai penghasil kopi Arabica Gayo yang sudah diekspor sampai mancanegara. Kota dingin ini mulai mengembangkan potensi pertanian bawang merah dan diprogramkan akan menjadi sentra penghasil bawang merah terbesar di Provinsi Aceh. Tanahnya yang subur sangat cocok untuk ditanami jenis tanaman hortikultura ini. Perluasan areal bawang merah di Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 lalu, tercatat mencapai 331 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Kebayakan, Lutawar, Atulintang, dan Jagong Jeget. Upaya Kementerian Pertanian memantapkan swasembada bawang merah dan bawang putih tahun 2021 bersambut. Pengembangan kawasan bawang kini makin meluas di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Pedemun, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi ini begitu asri dan juga terasa dingin. Nah, inilah ciri khas dari Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan dataran tinggi Tanoh Gayo berada di tengah-tengah Provinsi Aceh. Dan kali ini pemirsa, kami akan mengulas potensi bawang merah. Nah, Anda ingin tahu seperti apa cara menanam sampai hasil panennya? Ikuti saya dalam Binatani TVRI Aceh bersama saya, Kukuh Pamuji. Dilihat dari syarat tumbuhnya, komoditi bawang merah sebenarnya bisa ditanam di berbagai jenis dan ketinggian tanah. Komoditi ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di dataran rendah seperti Brebes, tapi juga mampu berproduksi optimal di dataran tinggi seperti Solo. Kabupaten Aceh Tengah yang berada di dataran tinggi Gayo juga merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan komoditi bawang merah ini. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu, para petani yang berada di pinggiran Danau Laut Tawar di wilayah Kecamatan Bintang dan Lutawar sudah mulai mengembangkan komoditi ini. Tujuan kita bikin bedengan seperti ini di wilayah Kecamatan Lutawar, penyebaran komoditi bawang merah malah sudah merata hampir ke semua desa, mulai dari Desa Rawe, Toweran, Pedemun, dan Kenawat. Luas areal pertanaman bawang merah di kecamatan ini setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Harga komoditi ini yang relatif stabil sepanjang tahun menjadi salah satu daya tarik bagi petani untuk mengembangkan komoditi ini di lahan pertanian mereka. Wah, sedang apa ini, Pak? Ya, ini lagi kita menyiapkan bibit bawang merah. Ini lagi kita sorsasi, mana yang bagus-bagus. Ini lagi kita gantung di sini, Pak. Ya, ini kalau ngomongin soal bawang merah ini jenisnya bawang merah apa ini, Pak? Ini kebetulan ini varietas bawang merah Gayo. Varietas bawang merah Gayo yang ditanam di seputaran pinggir Danau Lutawar yang akan kita kembangkan. Dan ini dia, Pak, nih varietasnya. Berarti memang jenis khusus di dataran tinggi Tanoh Gayo, tepatnya di Aceh Tengah ini, Pak. Aceh Tengah, ya betul. Ya. Nah, ini kan tadi lagi proses pembibitan. Ini butuh waktu berapa lama? Kemudian kita bisa menanamnya ini, Pak? Untuk proses pembibitan, karena bawang merah Gayo ini dia kira-kira butuh sekitar 1-2 bulan dalam proses dormansi untuk pengeringan seperti ini, Pak. Ya. Jadi setelah panen, kemudian digantung di sini, dan tunggu 1-2 bulan, baru siap untuk kita tanam gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat kan ada yang sudah tumbuh, ada yang belum. Nah, ini melihat kualitas bawang merah yang baik untuk kita tanam kembali itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi untuk bawang merah yang sudah siap kita tanam, itu sebagian titik tumbuhnya itu sudah mulai keluar. Nah, ini
seperti ini apa namanya, daunnya ini sudah mulai sudah tumbuh ya, sudah mulai siap-siap untuk tumbuh. Jadi ini kalau kita lihat, nah, jadi ini sudah siap untuk tanam. Berarti ini fase dormansinya itu sudah selesai dan dia udah harus segera untuk kita tanam. Iya. Nah, ini kan ada bedanya Pak ya. Ya. Kalau kita lihat di sini ada yang sudah tumbuh tunas. Ya. Nah, kemudian ini belum. Nah, apakah yang ini juga bisa kita gunakan untuk bibitnya Pak? Ya, bisa. Nah, ini masih bisa kita gunakan. Tapi nanti kalau misalnya dia umurnya masih di bawah 1 bulan, yang apa namanya titik tumbuhnya itu belum sampai. Ini titik tumbuhnya udah keluar. Iya. Nah, jadi ini perlu kita potong sepertiga dari umbi itu. Kalau ini kan sudah langsung bisa. Ya, kalau ini langsung ditanam gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini kemudian tahap selanjutnya Pak, ketika kita sudah ada bibitnya, kemudian ini sudah ada keluar tunasnya. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan Pak agar bibitnya ini bisa tumbuh dengan baik Pak? Ya. Jadi sebaiknya bibit ini kita lakukan perlakuan. Jadi setelah kita sortasi, kemudian kita bersihkan perakarannya, kita pilih yang busuk-busuknya, kita melakukan sortasi. Kemudian bawang ini kita potong sepertiga dari umbi ini, sepertiga dari umbi. Kemudian kita lakukan perlakuan. Jadi perlakuan ini bisa kita buat dengan artinya merendam fungisida kita rendam, kemudian kita keringkan dalam beberapa menit, nanti baru kita tanam di lahan. Ya. Nah, perendaman itu apakah menggunakan pupuk atau ada cara-cara lain yang mungkin harus dilakukan Pak? Ya, jadi perendaman itu tujuannya supaya umbi ini tidak busuk, maka kita rendam dia dengan fungi, kemudian dia supaya pertumbuhannya lebih cepat, kita bisa menggunakan seperti JPT, bisa menggunakan produk-produk yang bisa merangsang pertumbuhannya supaya lebih cepat. Ya. Dan artinya tadi perendaman itu fungsinya adalah untuk agar tunasnya tumbuh dan juga akar tumbuh, nah kemudian baru bisa kita tanam begitu ya? Ya, jadi nanti perendaman itu tujuannya supaya tidak gampang terkena penyakit. Ini jadi bukan. Kemudian setelah kita rendam, berarti kan di situ ada fungisidanya, kemudian kita tanam di lahan. Iya. Ya. Nah ini Pak, saya lihat kan cukup banyak nih ya. Nah ini bibit ini digunakan hanya untuk lahan yang ada di Kampung Pedemun ya, di Kecamatan Lutawar ya. Nah apakah cuma untuk di sekitar sini atau mungkin ini juga dijual, siapa tahu yang ada yang mau nanam gitu Pak? Jadi alhamdulillah ini bibit bawang merah gayo ini kita sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian di bulan Maret 2019 kemarin, dan ini bibit perdana kita. Posisi benih ini sudah label ungu, sudah keluar sertifikat, dan ini sudah siap kita jual ke pasaran. Itu artinya label ungu itu seperti apa Pak? Jadi untuk pelabelan bawang merah ini, karena dia bawang merah ini nanti kita murnikan dari bawang konsumsi, itu kita tanam. Nanti setelah melalui pemeriksaan dari BPSP kabupaten dan provinsi. Jadi setelah kita tanam bawang yang konsumsi ini, nanti akan hasilnya itu menjadi label biru. Setelah kita tanam label biru itu lagi, nanti diperiksa terus menerus oleh BPSB, maka dia akan menghasilkan label ungu. Nah ini yang label ungu. Jadi label ungu ini pun nanti kita tanam, maka nanti dia akan turun lagi labelnya menjadi label biru. Nah yang terbaik itu berarti dengan label yang berwarna. Kalau untuk benih sebar, biasanya kita tanam tuh label biru. Yang biru, oke. Kalau untuk penangkar itu biasanya label ungu. Gitu. Nah ini bibit ini ada berapa banyak ini Pak yang sudah disiapkan di sini? Ini bibit yang ada kita ini sekitar 2 ton, ada sekitar 2 ton jumlahnya di penangkar kita. Ya. Nah ini kan tadi kita menunggu 1 sampai 2 bulan Pak ya. Nah apakah ada perawatan lain Pak, misalnya kita harus menyemprot agar tidak ada hama atau perlakuan-perlakuan khusus ada tidak Pak ini? Sebenarnya untuk bawang merah itu sebaiknya kita melakukan seperti pengasapan supaya serangga-serangga atau kupu-kupu tidak hinggap di perakaran sini, sehingga nanti telurnya itu kan akan menimbulkan ulat dan gampang busuk. Gitu. Jadi kalau perlakuan khusus memang ini di lahan kita lakukan setelah daunnya kering seperti ini kita gantung, kita hindari aja dari terkena air supaya dia tidak cepat pertumbuhannya, tidak ini kan. Dia cepat pertumbuhan. Oke. Nah ini berarti sudah ada beberapa yang bisa dikatakan sudah siap ditanam, kemudian ini juga sudah disiapkan bibitnya. Nah selanjutnya tahap apa lagi Pak yang harus kita lakukan? Jadi setelah seperti ini, berarti bibit ini kan setelah siap tanam,
Kemudian ya kita sortasi, kita potong umbi dan kita siapkan lahan. Oke. Lahan ini sambil dipersiapkan lahan, umbi pun kita lihat kondisi lahan sudah mulai siap, mulsa kita pasang, nanti baru umbinya pun beriringan terus kita lakukan pemotongan. Ya, jadi beriringan begitu ya. Ketika ini sudah kita siapkan, kemudian juga menyiapkan lahan. Nah, sudah bisa ditanam, langsung kita bawa ke lahannya begitu ya. Tahapan pertama itu dia lahan itu kita siapkan dulu. Setelah kita siapkan lahan, bedengan sudah siap. Setelah siap bedengan, baru kita masang pemupukan dasar, pemberian penutupan mulsa, baru bibit kita mulai sortasi. Ya. Jadi jangan bibitnya dulu dilakukan pemotongan, baru siapkan lahan. Iya, iya. Nah, ketika baru tanam, nah ini apakah ada perawatan khusus agar tumbuhan ini bisa jadi tumbuh subur dan juga berkualitas, Pak? Iya. Jadi setelah kita tanam, emang bawang merah ini kita lakukan penyiraman. Penyiraman itu karena kita ini dataran tinggi, jadi kita tidak perlu tiap hari menyiram, cukup dia 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau misalnya tidak hujan turun, kita kan tidak perlu melakukan penyiraman. Iya. Gitu deh. Nah, untuk pemupukan seperti apa, Pak? Pemupukan bawang merah ini dia kita lakukan pertama pupuk dasar. Pupuk dasar itu dia beriringan dengan kita mengolah tanah. Kemudian kita melakukan pemupukan 2 kali, pupukan susulan dengan sistem kocor. Jadi pupuk pertama, pupuk susulan 1 itu kita lakukan umur 2 minggu. Pupuk susulan kedua kita lakukan umur 1 bulan. Ya. Oke, nah untuk hama sendiri, bawang merah ini hama apa saja yang kira-kira bisa mengganggu pertumbuhannya, Pak? Untuk bawang merah, kalau di pertanaman, itu hama yang sering mengganggu itu yang pertama dia ulat tanah. Ulat tanah itu tapi dia tidak serangnya tidak bahaya. Cuman ada dia kita temukan di lahan. Yang paling bahaya itu dia umur setelah pemupukan pertama, jadi sekitar 15 hari. Itu ulat gerayak, yaitu Spideptora exigua, itu sudah mulai menyerang pertumbuhan pertanaman bawang merah. Iya, kemudian ketika datang hama itu penanganannya apa ini, Pak, agar bisa tumbuh sehat, Pak? Jadi penanganannya memang kita memberikan pertama ke petani itu kan kita pahami dulu siklus hidup hama. Jadi jangan langsung kita fokus kepada ulatnya, tapi kita fokus kepada siklus hama. Jadi ketika hama ini dia itu kan induknya itu kan kupu-kupu. Ketika kupu-kupu sudah meletakkan telur, maka tugas pertama petani itu adalah memetik telur-telur yang ditempelkan di daun bawang merah itu dipetik. Kemudian kalau misalnya dia lolos juga tidak terpantau oleh pandangan mata kita, ada telurnya itu dan jadi ulat, maka ulatnya itu pun kita lihat mana yang terserang, karena ulatnya ini dia masuk ke dalam daun. Oke. Dia tidak ada di luar daun, ulat ulat gerayak namanya. Jadi sebetulnya tidak tampak gitu ya? Tidak tampak. Jadi ya setelah telur itu menetas, dia naik ke ujung daun, kemudian dia masuk ke dalam. Maka dia menggerogoti daun itu dari dalam. Nah, dia belum tampak kecuali nanti sudah mulai ulatnya itu membesar dan daunnya itu sudah mulai tampak berwarna perak. Perak kita nengok dari luar itu. Nah, ini udah mulai serangannya udah mulai berat. Jadi sebelum serangan berat itu ketika ada gejala, daun itu kita petik, kita pisahkan atau kita bakar daunnya. Nah, selain masalah hama, kesulitan apa lagi nih, Pak, yang dihadapi oleh petani ketika bertanam bawang merah? Ya, bawang merah karena kita ini dataran tinggi, itu kelembapan kan lebih tinggi ya. Maka musuh utama atau yang paling dirasakan kesulitan di sini kita bukan hama, malah yang kita rasakan di sini adalah penyakit. Nah, jadi penyakit embun tepung, penyakit Phytophthora, itu sangat dirasakan. Jadi mulai dia pertanaman sekitar umur 3 minggu atau 1 bulan, itu sudah mulai ada gejala kuning di pucuk. Nah, jadi sudah mulai gejala-gejala penyakit. Cuman di sini petani dengan pemupukan yang tepat, itu nanti penyakit itu dengan sendirinya bisa hilang. Atau nanti kalau emang dalam kondisi yang rentan penyakit itu kita bisa memberikan bumi dalam dosis yang rendah. Iya. Gitu. Nah, itu perawatannya, Pak ya. Nah, ketika kita sudah menanam bawang merah ini, kemudian kita butuh waktu berapa lama agar bisa panen, Pak? Ya, untuk bawang merah ini kita butuh 75 hari bisa kita panen. Jadi sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan lebih lah ya.
sudah bisa memanen Iya. bawang merah. Nah, untuk kampung ini sendiri, Ya. sekali panen itu bisa menghasilkan berapa? Ini berarti hitungannya ton ya? Ton, Ini ya. berapa ton satu Ya. satu lokasi ini, Pak? Alhamdulillah ini saat ini kita mendapat bantuan dari Provinsi Aceh dengan sumber dana APBA. Kita mendapat alokasi 30 hektar. 30 hektar. Jadi 1 hektar itu kita bisa menghasilkan 10 sampai 12 ton. Ya. Berarti kalau sekitar 30 hektar kita hampir 300-an ton lebih ini akan keluar dari kampung Pedemun ini, Pak. Iya, dan itu cukup banyak sekali panen ya. Ya, ya. Nah, ini nanti akan dipasarkan di daerah mana saja, Pak? Ya, kalau selama ini kita untuk pasar masih cukup lokal, masih untuk tingkat kabupaten aja selama ini kita masih kekurangan bawang. Tapi dengan jumlah yang 300 ton ini, insya Allah nanti kita koordinasi dengan pihak Provinsi Aceh supaya memfasilitasi produksi bawang kita. Dari kementerian juga sebenarnya mereka sudah melalui aplikasi Konstratani saat ini, mereka sudah membuatkan link. Jadi di mana aja produksi bawang merah di di lokasi itu, mereka penyuluh itu agar mengkonekkan dengan Konstratani, maka pihak kementerian nanti akan menghubungkan dengan pengusaha-pengusaha setempat. Gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Ini cukup membantu sekali. Tapi mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan ya untuk petani bawang merah dimanapun ya, baik di Aceh atau juga di luar Aceh. Apa nih yang harus mereka perhatikan agar mereka bisa sukses bertani bawang merah? Ya, pertama untuk petani yang saat ini mendapat bantuan bawang merah, harapan pemerintah tentunya bawang ini nanti bisa ditanam secara berkelanjutan. Jadi jangan hanya ketika ada bantuan kita menanam, ketika tidak ada bantuan kita tidak menanam. Jadi harapan saya kepada petani binaan saya di sini, jadi hasil panen ini nanti mereka sisihkan untuk bibit mereka yang akan ditanam nanti setelah panen padi berikutnya. Nah, itu jadi untuk para petani Indonesia seluruhnya, bawang merah ini merupakan komoditi yang sangat strategis. Karena bawang merah ini adalah suatu komoditi yang tidak bisa digantikan oleh komoditi lain. Misalnya dengan bawang bombay kita nggak bisa, karena dia dari segi rasa tentu berbeda. Jadi harapan saya kepada petani, komoditi bawang merah ini agar terus ditanam. Karena selama ini kita impor bawang merah itu dari luar negeri, harapan kita nanti bawang merah ini bisa kita ekspor, kita yang mengekspor bawang merah ke luar. Iya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih, terutama untuk petani bawang merah ya. Nah, mungkin nanti kalau saya nanam bawang merah juga, ketika ada masalah bisa tanya-tanya ke Bapak ya? Insya Allah Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki varietas tersendiri untuk komoditas bawang merah. Kementerian Pertanian, Kementan Republik Indonesia, resmi melepas bawang merah Gayo menjadi varietas unggul setelah melalui pengujian keaslian yang dilaksanakan pada pertengahan Januari tahun 2019 lalu. Dilepasnya bawang merah Gayo menjadi varietas unggul merupakan upaya dalam mewujudkan kemandirian bibit bawang merah di kabupaten ini. Mengingat selama ini, untuk mendapatkan bibit yang baik, para petani harus memesan benih dari luar daerah seperti Brebes, Jawa Tengah. Bawang merah lokal memiliki beberapa keunggulan, di antaranya bentuk umbinya padat, rasa dan aromanya tajam, dan warna umbinya merah mengkilat sehingga menarik minat konsumen. Selain itu, bawang lokal juga memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi, serta cukup resisten terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Ya Pak, ini tahap pengolahan tanah Pak ya? Ya, ini tahap pengolahan tanah. Iya, berarti ini menggunakan cangkol, kemudian kita ambil rumput-rumput berarti ya? Ya, kita sambil dicangkul, sambil dibersihkan gulmanya, supaya nanti buat pertanaman tidak cepat tumbuh gulma. Ya, nah kalau bawang merah Pak ini apakah harus digulung seperti ini? Atau mungkin kalau rata saja bisa nggak Pak ya untuk bawang merah ini? Jadi tujuan kita bikin bedengan seperti ini,
supaya apa namanya, pertama kan dia dibalik Iya. supaya nanti aerasi atau udara di dalam tanah jadi bagus, dan nanti sirkulasi air itu dia bisa mengalir. Iya. Jadi kalau kita buat rata nanti kita susah melakukan pengairan. Oke. Dia harus berbentuk bedengan seperti ini. Iya. Nah, untuk tingginya sendiri Pak, ini Iya. kalau dari ini berarti arus untuk pengairan ya? Ya, Nah, ini dari tempat ini, kemudian tinggi dari bedengan ini berapa senti nih Pak? ya. Memang untuk bedengan itu sebaiknya kita bikin tingginya sekitar 40 cm. 40 senti ya? Di daerah sini sekitar 40 cm kita bikin. Oke. Ya. Nah, untuk jarak sendiri Pak, dari bedengan yang satu ke bedengan yang lain, itu jaraknya berapa senti Ya. nih? Ini jaraknya untuk parit antar bedengan itu sekitar 40 cm. 40 senti ya? Oke. Jaraknya. Ya, nah terus tanahnya ini kan lagi dicangkol sama ibu-ibunya ya? Ya. Kemudian diratakan, diambil rumput-rumputnya. Ya. Ini dikasih pupuk tidak Pak ya? Ya, ini sebelumnya udah kita kasih pupuk, itu pupuk dasar, Ya. kita tabur, yaitu pupuk SP36. Karena SP36 ini dia kan agak susah larut dia kalau kita ini kan dalam air, dan apa namanya, maka kita tabur lebih awal. Harapan kita nanti 3 minggu atau sebulan kemudian dia udah bisa terurai di dalam tanah, itu SP36. Iya. Kemudian kita pakai Posca, dan kita pakai apa namanya, KCL. Tapi setelah digalung dulu ya, setelah digalung kemudian Belum, baru ya, sebelum digalung jadi ya, nanti biar- ketika rata ya. Kan tujuan itu kan supaya nanti sekali ini dia, jadi begitu ini kita sudah bikin berikan seperti ini, nanti dia akan teraduk sendiri, jadi kita nggak 2 kali kerja. Oke. Kalau misalnya dia udah kita bikin dengan kayak gini, terus kita tabur bubuk dasar, nanti kan kita cangkul lagi, Harus daratakan ditimbun lagi, diratakan lagi gitu Jadi ya. kita 2 kali kerja itu. Oke. Itu akan meningkatkan biaya produksi nantinya. Iya, iya. Nah, Ya, terus kalau untuk lebar ini apakah ada aturan khusus nih untuk Ya. menanam bawang merah? Jadi lebar ini kita sesuaikan dengan lebar mulsa. Mulsa itu lebarnya 120 cm. Ya. Nah, berarti bedengan ini kita bikin lebarnya itu sekitar 110 lah, 110 cm. Jadi nanti ada 5 cm-nya itu untuk di pinggir sebelah sana, ada 5 cm-nya itu untuk sebelah sini. Oke. Kayak gitu dia. Nah, ketika sudah jadi seperti ini Pak, kemudian tahap apa lagi nih Pak? Nah, jadi kalau udah siap seperti ini, nanti kalau udah rapi semua bedengan kita ini, berarti nanti tahapnya kita tutup mulsa. Oke. Kita lakukan penutupan mulsa. Ya, berarti kalau begitu sebentar lagi kita akan menutup mulsa ini bedengannya Pak ya? Ya. Nah, ini berarti tahap untuk memasang mulsa Pak ya? Ya. Nah, ini mulsa apakah memang sudah dilobangin atau Siap. awalnya sebetulnya belum dilobang ya? Jadi mulsa ini, Hah? ini sudah kita lubang, Iya. kita beri lubang, kemudian ini kita udah tinggal pasang. Iya. Oke, terus saya lihat Pak, ini kan dari lubangnya itu kan punya jarak yang bisa dibilang ini sepertinya memang ada aturan khusus gitu ya. Ya. Nah, untuk jarak sendiri Pak, baik dari arah sini, itu berapa ya jaraknya? Berapa senti ini? Kalau cuaca kita hujan, musim hujan terjadi, itu berarti jarak tanamnya nanti kita perjarang. Jadi 25 cm kali 25 cm. 25 kali 25 ya? Jadi Oke. kalau misalnya dia musim kemarau, kita bisa buat 20 kali 25. Iya. 20 kali 20. Ini mempengaruhi apa ini Pak, kalau misalnya jaraknya itu berbeda dari aturannya? Jadi kalau jarak tanam itu dia rapat, kalau di musim hujan kan kelembapan tinggi, jadi dia akan berpengaruh kepada penyakit. Iya. Jadi kalau misalnya musim kemarau, kan kelembapan itu tidak terlalu lembab, jadi walaupun agak rapat kita bikin 20 kali 20 misalnya, pertumbuhan atau perkembangan bawang merah tetap bagus. Oh iya. Gitu, jadi. Iya, terus Pak, ini kalau saya lihat dari penanaman bawang merah ini, kalau di sini kan memang harus pakai mulsa ini ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih, saya di rumah saya tidak ada nih plastik ini. Ya. Nah, apakah saya bisa langsung tanam di tanah seperti ini, Pak? Ya. Jadi mulsa ini salah satu manfaatnya itu adalah untuk mengendalikan gulma. Jadi kalau kita misalnya di sini tidak pakai mulsa, langsung kita tanam di tanah, sebenarnya bisa saja. Cuma nanti kita agak repot nanti di Perawatan mungkin ya? penyiangan. Oke. Di penyiangan itu nanti gulmanya cepat sekali dia tumbuh di sini. Di sini dia 1 minggu aja udah cepat. Baru kita siangin nanti seminggu kemudian udah tumbuh lagi. Iya.
Nah, makanya kita pasang mulsa ini supaya nanti perkembangan gulma itu dia terhambat. Bisa terhambat, jadi pertumbuhan bawangnya juga bagus gitu ya. Bagus. Nah terus kalau misalnya saya di rumah, Ya. pekarangan rumah, terus hanya menggunakan polybag atau juga tempat-tempat yang kecil-kecil, itu pertumbuhannya bagaimana Pak? Bagus apa tidak ya? Bagus. Kalau di polybag bisa, asalkan dia syarat tumbuh untuk bawang merah itu cukup. Jadi bawang merah ini dia sangat membutuhkan sinar matahari. Jadi kita kalau di rumah itu kan ada polybag, jangan kita letakkan dia menghalangi sinar matahari. Justru diletakkan dia di apa namanya yang terkena sinar matahari langsung. Oke Pak, berarti kan ini sudah selesai Pak ya? Kita pasang mulsanya, sudah ada lubangnya. Selanjutnya tahap apa lagi Pak? Nah, kalau dia sudah selesai kita pasang mulsa seperti ini, maka berarti kondisi lahan kita sudah siap tanam. Iya. Nah, udah siap kita tanam. Berarti proses penanaman ya? Tanaman. Ya. Oke Ibu, ayo kita tanam. Saya juga pengen nyoba langsung nanam nih. Kabupaten Aceh Tengah sebenarnya sangat kaya akan potensi pertanian, namun belum semuanya tereksploitasi secara optimal. Komoditi unggul daerah seperti alpukat, jeruk, nanas, kentang, dan bawang merah merupakan beberapa komoditi unggulan yang jika dikembangkan secara optimal akan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Gayo, sehingga tidak selalu mengandalkan satu komoditi saja, yaitu kopi Gayo, sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Kini bawang merah telah menjadi salah satu unggulan untuk Kabupaten Aceh Tengah. Diharapkan mampu menjadi sentra terbesar penghasil bawang merah yang tidak hanya di Provinsi Aceh, tapi di nasional bahkan internasional. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi perkebunan bawang merah yang sudah siap untuk dipanen. Nah Bapak, ini kalau kita lihat dari bawang merah ini, ciri-cirinya apa Pak ketika kita bisa memanen bawang merah ini Pak? Ya, jadi salah satu ciri bawang merah yang sudah siap kita panen, itu leher daripada antara pangkal umbi dengan daun itu sudah mulai kempes. Atau yang lebih gampang kita lihat dia sudah mulai rebah. Oke, berarti ini yang banyak rebah-rebah Ya, ini ini udah bisa dicabut ya? Ya, ini yang rebah-rebah ini sudah bisa kita cabut. Oke. Nah, ini. Kita cabut ya. Nah, ini. Wah, besar-besar sekali Pak ya? Ya. Oke. Nah, tapi ini kan daunnya masih segar seperti ini. Kita kalau misalnya ada cuaca matahari bagus, ini kita lakukan pasca panennya itu penjemuran di atas bedeng. Iya. Jadi kita jemur di atas bedeng supaya istilahnya pelayuan. Ya biar ininya supaya kering daunnya gitu ya? layu. Iya. Nah, nanti setelah layu, dia kita ikat, kita bawa ke gudang penangkar atau ke gudang bawang. Nah tapi kalau misalnya lagi musim hujan, misalnya seperti sekarang ini harus seperti apa Pak? Karena kalau misalnya dijemur di sini kan pasti nanti bakal basah begitu ya? Jadi kalau misalnya musim hujan terjadi seperti saat ini, kita kan nggak bisa melakukan penjemuran di sini. Nah, maka kita lakukan penanganannya di gudang. Jadi dimasukkan ke gudang untuk pengeringannya begitu ya? Ya, pengeringannya. Jadi setelah dia kering, tanah-tanahnya sudah mulai rontok kan, nanti baru kita lakukan pemotongan daun, pemisahan daun ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi bawangnya besar-besar dan ini mungkin merupakan potensi untuk Kabupaten Aceh Tengah ya? Iya, betul. Dan saya dengar juga katanya bawang merah ini akan menjadi sentral untuk Kabupaten Aceh Tengah. Betul, benar, ya? Betul ya. Jadi untuk Aceh Tengah, sentral bawang merah itu berada di seputaran danau. Jadi ada 3 kecamatan, Kecamatan Lutawar, Kecamatan Bintang, dan Kecamatan Kebayakan. Iya. Nah ini ketika kita sudah memanennya, nah tadi kalau kita lihat yang ada di gudang kan itu sudah kering ya? Iya. Nah ketika udah kering kita sudah tahu nih bibit mana yang akan digunakan. Nah ini kalau misalnya kita dari hasil cabut tadi, kemudian kita apakah langsung memilih untuk bibit, untuk calon bibit atau seperti apa? Kalau untuk bibit itu sebaiknya kita lakukan sebelum kita panen. Jadi sebelum panen ya? Iya. Dia kan nggak dicabut, tapi dia kita kasih tanda yang untuk bibit itu nanti kita butuh berapa ini, kita kasih tanda. Jadi yang kita kasih tanda itu dengan kayu misalnya, itu tidak boleh dicabut. Itu yang kualitas terbaik gitu ya? Jadi untuk bibit itu dia tidak boleh terlalu besar seperti ini. Kenapa demikian? Karena apabila dia terlalu besar, kita kan banyak membutuhkan biaya, banyak membutuhkan tempat, dan ini yang paling ininya kan biaya. Yeah. Jadi kalau sebesar ini bibit kita, misalnya dia 1 hektar kita butuh 1 ton, kalau seperti ini bisa 2 ton. Yeah. Nah, ada contohnya tidak Pak yang bisa kita jadikan bibit? Ya. Nah ini misalnya bisa. Nah, ini
Dapat. Dia tidak terlalu besar ya? Ya, tidak terlalu besar dia. Nah, ini. Kalau kita cabut. Oke, kemudian kita tandain. Nah, nanti tandain. ketika ini tapi sekarang Ya. kita cabutnya atau memang jauh hari sebelum masa panen? Kalau yang untuk bibit, sebaiknya kita cabutnya nanti. Atau kita sisakan sekitar paling lamanya di 3 bulan. Oh, berarti kita tinggal begitu ya? Kita tinggal. Untuk calon bibit ya? Tapi kalau curah hujan terus menerus tidak mendukung, dia kalau sudah berumur 2 bulan setengah, berarti secara matang fisiologisnya dia kan sudah cukup untuk bibit. Ya. Kita lakukan pencabutan, tapi daun tidak kita potong, kita bawa ke lakukan penanganan di rumah atau di gudang. Oke, oke. Nah, berarti sangat menjanjikan sekali nih Pak untuk bertanam Ya. bawang merah ya. Ya. Dan pemirsa, inilah hasil pertanian di Desa Pedemun, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah informasi untuk Anda, terutama Anda yang ingin berkebun bawang merah. Dari Desa Pedemun, Kabupaten Aceh Tengah, saya Kukuh Pamuji dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.